Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 149. Mama Iswandi. Lala turun dari dalam mobil dan berjalan bersama dengan Iswandi dan masuk ke dalam restoran. Lala memandang Iswandi yang saat ini memegang tangannya. "Gugup ya?" tanya Iswandi. "Ya jelaslah Kanda," jawab Lala. "Enggak usah gugup, santai aja," Iswandi tersenyum. "Mana bisa?" Lala membesarkan matanya. Iswandi tersenyum dan bawa Lala ke ruangan VIP yang sudah dipesannya. Lala sudah tidak berkata apa-apa, ia hanya diam mengikuti langkah kaki Iswandi. Saat ini jantungnya sudah berdegup dengan tidak karuan. Ia masuk ke dalam ruangan VIP. Lala tersenyum ketika melihat wanita parubaya yang saat ini tersenyum kepadanya. "Mama, ini Lala yang aku ceritakan dengan Mama." Iswandi tersenyum perkenalkan Lala kepada mamanya. Wanita parubaya itu memandang Lala dari atas hingga ke bawah dan kemudian menganggukkan kepalanya. Lala tersenyum malu ketika melihat reaksi yang diberikan oleh wanita yang akan menjadi calon mertuanya. "Nama saya Lala, Tante." Lala tersenyum. "Oh," jawab Mama Iswandi yang bernama Yeni. "Ini adik-adik Kanda, yang ini namanya Tasha, dan ini Fadil." Iswandi perkenalkan kedua adiknya. Lala tersenyum memperkenalkan dirinya. "Apa kabar Kak Lala? Kakak Lala ternyata sangat cantik," ucap Tasha yang berusia 17 tahun. Lala tersenyum saat mendengar pujian dari gadis remaja yang berwajah cantik tersebut. "Nama aku Fadil, Kak," ucap Fadil yang memperkenalkan dirinya. Lala tersenyum saat mendapat sapaan dari pria yang memiliki wajah seperti wajah Iswandi. "Silakan duduk," Yeni berkata dengan sangat anggunnya. "Terima kasih Tante." Lala tersenyum dan duduk. "Kenal Iswandi dari mana?" tanya Yeni. Iswandi memandang mamanya. Dirinya sudah menjelaskan kepada mamanya bagaimana ceritanya ia bertemu dengan Lala. Namun ternyata mamanya masih bertanya langsung kepada Lala. "Waktu itu saya nggak sengaja Tante nabrak abang Iswandi," jelas Lala. "Nabrak bagaimana?" tanya Yeni. Meskipun dirinya sudah mendengar penjelasan putranya, namun ia ingin mendengar penjelasan dari gadis yang saat ini duduk di depannya. "Waktu itu saya jalannya terburu-buru Tante, jadi nabrak." Lala sedikit tersenyum. "Di mana itu lokasinya?" tanya Yeni. "Kita makan dulu ya Ma, nanti sambung ngobrolnya. Ini makanannya sudah tersaji," ajak Iswandi yang memandang menu yang ada di atas meja. "Iya boleh," jawab Yeni yang tersenyum hangat ketika mendengar ucapan putranya. Ia harus berhenti sejenak menginterogasi gadis yang diperkenalkan oleh putranya tersebut. Lala makan tanpa bersuara. Dirinya begitu sangat malu dan juga gugup. Bahkan apa saat ini dimakannya seakan sudah tidak ada rasa. Melihat watak dari Mama Iswandi, Lala tahu bahwa wanita itu begitu sangat tegas. Di meja makan ini, Iswandi dan keluarganya melakukan obrolan ringan. Namun Lala tidak ikut berbicara sedikit pun. Dirinya hanya sibuk mengatasi degup jantungnya. "Kalian sudah selesai makan?" Yeni memandang Tasha dan juga Fadil. "Iya sudah Ma," jawab Fadil dan Tasha. "Kalian duduk-duduk saja santai ya di depan," Yeni berbicara dengan sangat lembut. "Iya Ma, kami mau duduk-duduk santai di taman depan," jawab Tasha. "Umur kamu berapa?" Yeni bertanya setelah Tasha dan Fadil pergi.
21 tahun Tante, jawab Lala setelah meneguk air mineralnya. Sudah berapa lama kenal sama Iswandi? Kenalnya sudah beberapa minggu yang lalu Tante, cuma dekatnya baru beberapa hari, jawab Lala dengan sangat jujur. Baru dekat sama Iswandi, sudah mau diajak nikah? Tanya Yeni. Wajah Lala begitu sangat pucat mendengar pertanyaan dari wanita yang berparas cantik di depannya. Iswandi hanya sedikit tersenyum ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh mamanya. Dirinya tidak melarang mamanya untuk bertanya apa saja. Ia hanya diam dan mendengarkan setiap pertanyaan yang diberikan oleh mamanya. Enggak yakin Tante, jawab Lala dengan jujur. Iswandi membesarkan matanya saat mendengar jawaban Lala. Jadi ceritanya Iswandi yang ngotot minta nikah. Yeni memandang putranya. Lala menganggukkan kepalanya. Kamu baru saja dekat dengan dia. Apa kamu sudah mencintainya? Lala bingung untuk menjawab tentang perasaan yang belum bisa ditentukannya. Kenapa? Tanya Yeni. Saya belum terlalu yakin dengan perasaan saya Tante, tapi saya merasa jatuh saya berdebar-debar kalau dekat sama Abang Iswandi. Lala berbicara dengan menundukkan kepalanya. Dirinya begitu malu untuk mengakui hal ini, apalagi pria yang saat ini menjadi topik pembicaraan duduk di sebelahnya. Iswandi tersenyum tipis mendengar jawaban Lala. Keluarga kamu di mana? Di Semarang Tante, jawab Lala. Kamu di sini sama siapa? Sendiri Tante, jawab Lala dengan kepala tertunduk. Sudah berapa lama? Sejak lulus SMA, sebelum berumur 19 tahun, saya sudah datang ke sini, jelas Lala. Apa kamu kuliah? Lala menggelengkan kepalanya. Yeni menganggukkan kepalanya setelah melihat jawaban Lala. Jadi di sini apa yang kamu lakukan? Ia tidak ada henti-hentinya memberikan pertanyaan yang begitu sangat sederhana, namun mampu membuat gadis yang duduk di depannya merasa panas dingin untuk menjawab. Saya bekerja Tante. Lulusan SMA, palingan hanya jadi penjaga toko. Iya Tante, saya bekerja di toko pakaian. Keluarga kami sangat mengutamakan pendidikan, jelas Yeni. Lala menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan wanita yang duduk di depannya. Dirinya tidak mengerti ketika Iswandi hanya diam tanpa mau berbicara sedikit pun untuk menolongnya. Apa kamu tahu kenapa pendidikan itu sangat penting bagi keluarga kami? Tanya Yeni. Lala diam tanpa menjawab. Agar kita pintar, apalagi kita perempuan. Iswandi sangat cerdas. Lala menganggukkan kepalanya. Ia tidak bisa kuliah karena memang tidak memiliki biaya. Kedua orang tuanya tidak ada yang peduli dengan dirinya. Untuk bisa lulus tingkat SMA saja, Lala harus berusaha sendiri dan bekerja. Untuk masalah pendidikan, nanti Lala akan kuliah setelah menikah, jelas Iswandi. Lala hanya diam mendengar ucapan pria tersebut. Apa kamu pandai memasak? Lala menganggukkan kepalanya. Apa keluarga kamu sering datang ke sini? Tanya Yeni. Lala menggelengkan kepalanya. Kamu anak keberapa? Anak pertama, jawab Lala. Berapa orang adik kamu? Dari papa 2 orang, dari mama 2 orang. Adik tiri dari mama 2, adik tiri dari papa 2, jelas Lala. Apa pekerjaan papa kamu? Pabrik. Ibu kamu? Buka warung kecil-kecilan di rumah.
Yeni menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan dari Lala. Apa ada lagi yang mau Mama tanyakan? Iswandi memandang mamanya. Yeni menggelengkan kepalanya. Ia sudah mendengar semua jawaban dari Lala dengan jujur, dan dirinya sudah tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.